dari pihak perempuan juga harus membantu dari pihak laki-lakinya supaya tidak memancing atau men-trigger benar ya, yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak nyaman gitu. Karena ketidaknyamanan itu akan mengganggu proses bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Elektrizen, hari ini kembali podcast mobile dalam suasana yang berbeda. Kita sedang dalam perjalanan dinas dari Loksmawe ke Banda Aceh. Ya, Daktur ya Kak Lana ya? Iya, benar-benar. Artinya podcast ini selalu berusaha memberikan sajian yang berbeda dan tentunya segar buat para elektrizen. Ya, karena kita hari ini berada di podcast mobile. Okay. Betul Kak Lana ya? Podcast mobile. Benar. Hari ini di sini sudah ada Bang Zulfan, sudah ada Bang Firman, ada Bang Lukman, dan tentunya ada Bang Zuliadi yang bertugas untuk membawa kita gitu ya. Ya, secara aman dan aman. Aman dan tenang ya Kak Lana. Benar-benar. Kita lihat nih sekarang semuanya sudah menggunakan safety belt. Artinya kesehatan maksud kami keselamatan itu adalah utama gitu ya. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, keselamatan adalah hal utama karena nyawa manusia itu sangat berharga tentunya. Bagaimana Bang Zuliadi? Ini dari tadi pernah buka safety belt Bang Zuliadi? Standby mobil udah siap ready Bu. Oke, dari tadi berarti selalu dalam keadaan terkunci dengan bagus safety beltnya. Oke, teman-teman di belakang apa kabar? Pastilah kami harus pakai aman dan juga ini untuk keselamatan ya Kak Lana ya. Iya. Yang di tengah paling aman. Ya. Firman gimana Firman? Firman udah pakai ya? Aman juga. Kalau di tengah berarti selain ngikat ke belakang juga dijepit, juga diapit oleh dua temannya gitu ya. Ya, artinya kita selalu peduli ya dengan unsur-unsur keselamatan. Karena itu merupakan unsur budaya Kak Lana ya. Benar, itu adalah salah satu budaya perusahaan. Siap. Hari Jadi apa ini kita bahas Kak Lana hari ini? Iya, karena kita berada dalam perjalanan yang insya Allah dalam waktu 5 jam baru kita bisa mencapai kota Banda Aceh ya. Iya. Nah, kita harus bicara sesuatu yang tentunya harus berisi dan memberikan manfaat buat para elektrizen semua. Oke. Kita hari ini bincang-bincang tentang apa nih? Kayaknya gini Kak Lana, sepertinya tuh kita tuh seru kayak bahas sekarang yang lagi happening juga tentang lingkungan kerja yang aman dan nyaman ya Kak Lana ya. Artinya bukan hanya dari segi keamanannya tapi juga lingkungan ini sekarang memberikan kenyamanan juga kita sebagai pekerjanya di tempat lingkungan itu Kak Lana. Baik, benar. Kita ini contohnya nih sekarang nih saya melakukan perjalanan dinas dengan karyawan gitu ya. Dengan pria-pria tampan. para pria itu. Tapi ya alhamdulillah saya merasa aman. Kenapa? Karena kita sudah saling paham tentang bagaimana saling respect, saling menjaga. Jadi tidak ada yang namanya, kalau berbicara respectful workplace itu tidak ada yang namanya diskriminasi di dalam lingkungan kerja. Tidak ada yang namanya kekerasan dan juga tidak ada yang namanya pelecehan. Tapi pelecehan itu kan juga bukan karena itu juga bisa ditunjang Kak Lana ya. Kayak yang pengalaman kami nih. Kenapa kita bisa saling menghargai, memberikan respectful tadi ya Kak Lana ya. Jadi kadang-kadang dari wanitanya juga nih jelas ya. Jangan sampai jadi kayak men-trigger gitu maksudnya. Jadi kayak sama Kak Lana lah misalnya kan kita lihat nih misalnya pakaiannya juga sangat tertutup misalnya ya, tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan keinginan atau apa, itu yang pertama. Yang kedua juga gaya berbicara ya. Kak Lana kan sosok yang tegas gitu ya, kalau ngomong itu ya udah, walaupun Kak Lana itu bukan orang yang kaku ya menurut kita ya, tapi tegas atau cerewet? Ya tegas, karena beliau juga sedang bercanda tapi ada porsinya, sehingga bercanda itu bukan yang kayak manja-manja kayak gitu kan, itu yang berbahaya. Betul Bang Firman? Betul Bang Lukman. Gimana Bang Firman? Yang betulnya apa Bang Firman? Saya pengen dengar nih. Contohnya jangan lihat. Karena Bang Firman termasuk pria tampan di kantor kita Kak Lana. Gitu ya. Gimana Firman?
Tarik nafas panjang ya. Oh, panjang nih penjelasannya. Gimana Bang Firman? Kami butuh penjelasan nih. Setuju kayak Bang Lukman sampaikan tadi, Bu. Dari sisi laki-laki mungkin sudah mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi dari pihak perempuan juga harus membantu dari pihak laki-lakinya supaya tidak memancing atau men-trigger Benar ya. Men-trigger terjadinya hal-hal yang diinginkan. Kalau udah seperti itu, bukan tidak diinginkan ya, gitu ya. Iya. Diinginkan gitu ya. Nah, itu artinya ya bagaimana kita saling menghargai itu, kita bergaul secara profesional gitu ya. Apa yang menjadi kewajiban kita, peran kita di dunia kerja kita jalankan dengan baik. Ya akhirnya tidak ada masalah kalau harus dinas dengan bukan sesama jenis karyawati, ya. tapi dengan karyawan juga nggak ada masalah karena di dalamnya udah saling menjaga begitu ya. Iya, Ya. betul. Jadi kalau yang kan terjadi misalnya nih Kak Lana itu misalnya nih si laki-lakinya udah jaga, si perempuannya misalnya udah jaga, tapi masih terjadi, itu nggak mungkin Kak Lana ya? Ya apa yang dijaga kalau terjadi itu pertanyaannya gitu ya. Berarti itu sama mau Kak Lana. Nah itu udah Itu di ya nggak luar boleh, Kak. di luar bab statement of corporate intent yang sudah ditandatangani oleh direktur utamanya PT PLN Persero ya. Itu semua udah diatur sebenarnya Kak Ya, Lana karena ya. gini, yang dimaksud misalnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau misal terjadi sexual harassment, itu kan kalau ada tindakan yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak nyaman gitu. Karena ketidaknyamanan itu akan mengganggu proses bekerja dan menurunkan produktivitas. Ya, Itu, jadi kalau Bang misalnya Firman, terjadi seksual harassment seperti yang Kak Lana sampaikan, prosedur yang benar gimana Kak Lana? Ya, kalau memang seperti itu ya harus, kalau misalnya ini si perempuan nih, Ya. tapi tidak tertutup kemungkinan harassment dilakukan oleh Perempuan ke laki-laki kebalikannya, Kak? benar. Kami Ya. kadang-kadang suka merasa kami dilecehkan gitu Kak Lana ya. Atau tapi jangan baper. Oh, iya, iya. Bicara itu jangan baper ya, Baik. gitu ya. Mungkin Ya. ada bercanda gitu ya. Iya. Tapi artinya kita dijaga dalam situasi tersebut, maka misalnya yang merasa dirinya korban harus menyiapkan bukti eviden sehingga dia bisa melaporkan itu. Nah, Yo, bisa melaporkan ya Kak Lana ya. iya. Evidence. Ya. Harus ada evidence yang Tapi jelas. kita harus berpikir juga gini, yang namanya kita menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai bukan berarti kaku. Iya. Nah, Nggak boleh bercanda. apakah kita sekarang ini dalam situasi yang kaku? Kan tidak. Enggak. Bercanda oke, tapi jangan sampai bercanda menjurus kepada hal-hal yang ya bisa jadi diskriminasi, bisa jadi intimidasi, dan juga pelecehan, karena itu sangat ini ya, mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari kita melakukan itu. Ya, karena kadang-kadang kita masih menyadari itu bercanda, padahal itu sudah menyakiti ya Kak Lana ya. Iya. Jadi kalau kita sudah nggak nyaman, berarti kita harus speak up ya Kak Lana ya. Pasti dong, bukan Ya, hanya boleh. perempuan ya, laki-laki juga. Ya. Misalnya setiap hari digoda, Ya. ya mungkin misalnya saya nggak sadar, saya menggodanya karena saya mau bercanda gitu. Iya. Tapi bercanda membuat seseorang atau teman bekerjanya itu tidak nyaman, itu sudah masuk kepada harassment itu. Ya. Mungkin Bang Julfan ada pendapat lain. Cocok tuh Bu. Jadi kalau misalnya kita nih kayak Ibu bilang tadi kan, yang penting kita percaya sama kawan kerja kita bahwa kita tuh posisi misalnya lagi mau dinas nih sama rekan yang Bukan sejenis lah. bukan sejenis lah. Memang target kita tuh pergi kerja, bukan aneh-aneh. Ya. Nah, jadi Niatnya saling ya. percaya, niatnya. Ya. Jadi jangan ada niat yang ini ya, yang Kak Lana, lain-lain tapi ya. kita penasaran nih, Firman ada nggak pengalaman pribadi ya selama mungkin dinas atau bertugas di kantor, pernah nggak sih merasa dilecehkan Firman? Alhamdulillah. Karena kan Firman ini tinggi besar kan, siapa sih berani melecehin gitu kan? Alhamdulillahnya selama ini belum pernah terjadi loh, dan jangan sampai terjadi, Oh gitu. dan jangan sampai melakukan yang jadi oknumnya. Iya, gitu. benar-benar. Jangan sampai melakukan. Jaga diri. Jaga diri. Jadi harus paham ya konsep-konsepnya itu ya Bang Firman ya. Iya. Ya. Ini Bang Juliadi tetap fokus ya, walaupun kita podcast, Bang Juliadi tetap fokus karena misi Bang Juliadi itu membawa penumpang Iya. aman
dan sampai tepat waktu. Iya, Ya kalau betul. nanti harus kita berhenti mengopi-ngopi sebentar, itu adalah hal yang manusiawi gitu ya. Iya. Oke. Kalau Kak Lana lah sebagai insan wanita Kak ya, perjalanan pernah nggak sih Kak merasa kayak wah ini saya udah merasa kayak dilecehkan nih dengan bercandanya nih gitu. Pernah nggak Kak Lana pengalaman pribadi Kak Lana nih? Sampai dongkol gitu ya. Sampai kayak Kalau- nggak nyaman ya Ikan. Terus terang ya, waktu Iya. awal-awal bekerja Kak? awal-awal bekerja itu ada kan, itu makanya kita bilang pelecehan itu kadang terjadi gitu ya pada newbie-nya, misalnya newborn-nya di perusahaan, atau sehingga terjadilah misalnya antara atasan kepada bawahan atau dari senior kepada junior gitu. Tapi kalau misalnya karena kita udah paham bahwa perusahaan mengatur itu dengan sangat baik, ya kita harus speak up, dan alhamdulillah nggak ada lagi. Kenapa? Saya juga menjaga diri, menjaga cara bicara, menjaga cara bertindak, cara berpakaian, karena itu mendukung untuk terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang saling menjaga dan profesional tentunya. Gitu. Nah, sebagai salah satu leader lah Kak Lana ya di kantor, pernah nggak Kak dapat keluhan dan mungkin kita nggak sebut orangnya ya, mungkin pengalaman yang dia rasakan secara harassment ini di tempat kita bekerja, ada nggak Kak? Pernah dapat laporannya Kak? Ada. Kak? Jadi sebenarnya kita Contoh sudah case-nya punya Kak ya, mungkin ya kita sampaikan kan Kak? kita sudah punya saluran untuk melaporkan itu gitu ya. Tapi masih kebanyakan misalnya teman-teman itu belum berani speak up, Ya. atau merasa tabu kalau ini dianggap dia baperan nanti ya, kok bawa perasaan, padahal kan orang nggak maksud itu sama dia. Tapi sebenarnya itu kita sampaikan. Jadi ke teman-teman kita sampaikan bahwa apabila kita merasakan bahwa hal itu sudah mengambil ranah yang membuat kita tidak nyaman, ya nggak apa-apa, kita siapkan bukti dan kita laporkan itu gitu. Ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini sepertinya walaupun dia udah curhat atau apa, tapi memang belum menjurus ke sana ya Kak ya untuk Ya dilaporkan. artinya masih Alhamdulillah aman, masih ya. aman. Masih cukup kondusif ya Kak ya. Dan saya menganggap bahwa teman-teman kita di perusahaan di PLN itu udah punya kesadaran yang tinggi untuk saling menjaga, saling memahami. Dan menciptakan Meskipun lingkungan yang ya enak ya, tugas kita untuk terus mengkampanyekan itu gitu. Ya, jadi kalau kawan-kawan PLNers pengen tahu lebih lanjut tentang ini, wajib nonton podcast ini ya Kak Lana ya. Benar, nanti komen aja apa yang sebenarnya disarankan supaya tercipta lagi lingkungan kerja yang lebih nyaman, yang lebih kondusif, supaya kita lebih lebih siap untuk mencapai kinerja yang maksimal. Mungkin Bang Julfan ada hal yang ingin ditambahkan, Bang Firman ada hal yang ingin ditambahkan, kita persilakan. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan dari bukan kalau terjadi seksual harassment apa gitu di kantor, kira-kira kalau misalnya mereka ngelaporin, identitasnya aman nggak Bu? Gitu ya. Oh pasti, karena gini, itu kan sama dengan kita melaporkan misalnya WBS, whistleblower ya. Ya. Nah itu kalau melaporkan WBS, identitas pelapor itu akan dijaga kerahasiaannya. Nanti kalau memang terbukti itu yang dilaporkan, tapi jangan khawatir kalau memang kita tidak melakukan, nggak usah Jangan khawatir, takut. karena Dan gini harus ada eviden loh. Nah, tapi kalau memang terbukti dia melakukan, maka dia bisa terkena sanksi disiplin. Pelanggaran disiplin. Tuh. Ya. Mungkin Bang Firman ada lagi? Udah Bang. Kayak udah cukup jelas nih Kak Lana. Oke, kalau memang sudah cukup jelas ya elektrizen semua, kita harus selalu memastikan bahwa lingkungan kerja kita itu nyaman, lingkungan kerja kita itu sangat kondusif untuk pencapaian kinerja yang maksimal gitu ya. Karena apa? Berperilakulah gitu ya, atau bergaulah secara profesional, karena jika kita saling menghargai, maka orang juga akan segan dengan kita. Begitu juga setiap insan yang ada di perusahaan, berperilakulah secara lebih profesional, karena kinerja dan kompetensi adalah utama di dalam perusahaan. Demikian podcast Room hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.